karena aku kan berbakti sama orang tuaku. Terus udah lahir anakku, kok kenapa nggak di-hatting? Apa yang mau di-hatting? Nggak ada rusak, nggak ada koyak, nggak ada apa-apa. Bagus banget, ini memang mukjizat ini ya. Itulah, hatting lah kak, nanti jelek. Nggak usah, nggak pala di-hatting, udah bagus ini. Kalau di-hatting nanti lubang kencingmu nggak ada katanya. Kayak gini bagusnya katanya, kamu luar biasa kau. Ya kalau masalah diomeli sama orang tua berarti orang tua itu sayang sama kamu. Ingatlah, di masa kecilmu kamu mungkin jengkel sama orang tuamu, tapi ingat di masa tuamu nanti kamu akan merindukan orang tuamu. Semakin sayang kamu. Aku jujur ya, apapun permasalahanku dalam hidup ini, aku nggak pernah sedih. Tapi kalau diceritain masalah orang tua, itu hatiku rasanya, bisa nggak aku jadi mamaku gitu? Bisa nggak aku seperti mamaku? Bisa nggak aku seperti bapakku gitu? Sedih aku kalau dibilang cerita masalah orang tua ya gitu, karena apapun permasalahan kita, sekalipun kita dijolimi orang atau orang nggak bisa nerima kita, orang tua kita itu tetap lengan legowo, dia nerima kita. Seburuk apapun kita sebagai anaknya, dia tetap ikhlas nerima kita. Cuma orang tua kita yang sanggup seperti itu. Gitu. Jadi sayangilah orang tuamu sebelum dia pergi. Kau akan merasa bahagia apabila kau sayang sama orang tua kamu. Semua permasalahanmu di dunia ini akan terasa longgar apabila kamu fokus sayang sepenuh hati kepada orang tua kamu. Selagi dia masih ada, sayangilah. Jangan sia-siakan gitu hari-harimu itu, momen-momen. Aku kayak gitu, sedikit aja rezekiku, kemana ya mamaku mau aku bawa, kemana ya, apa yang dia suka, kayak gitu. Itu yang di dalam otakku, karena aku nggak mau sia-sia nanti penyesalan nanti yang akan datang di saat dia nggak ada. Dia bukan istrimu, bukan suamimu. Karena istri atau suami itu dia cuma bisa menerima kamu itu indahnya aja. Tapi kalau orang tua, segala keburukanmu dia akan pikul sampai akhir hayatmu. Tuh, aku udah merasakan hal itu. Kalau pasangan hidup itu memang dia pasangan sehidup semati kita. Iya kalau sampai semati. Kalau enggak, nah kalau orang tua enggak. Kalau orang tua enggak, sampai mati, sampai akhir hayat dia, sampai tulang putih dia, kita tetap didampingi sama dia. Makanya jangan sampai hanya karena pasangan kalian, orang tua kalian sakiti. Jangan. Surga itu ada di bawah telapak kaki ibu, itu nggak main-main loh. Itu benar nyata adanya, nyata sekali. Berulang kali aku mencoba, karena aku udah merasakan gitu. Sekarang ini walaupun aku miskin, walaupun aku nggak ada apa-apa, karena aku mencintai orang tuaku, aku tuh kayaknya lega gitu. Kayaknya walaupun hidup sederhana tapi hatiku tenang gitu. Ada anakku, ada mamaku gitu. Udah, setiap hari aku di sebelah kiriku anakku, di sebelah kananku mamaku, aku tengah. Kami kan tidur itu satu ranjang, mamaku, aku dan anakku. Jadi itu satu momen kebahagiaan yang nggak bisa digantikan dengan siapapun gitu. Ya aku berdoa ya sampai akhir hayatku seperti itu. Iya bersyukur banget.
sebanyak apapun harta kalian, kalau kalian nggak pernah bersyukur dan tidak membahagiakan orang tua kalian, maka kalian tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan sesungguhnya. Itu aja. Walaupun 2000 perak uang kalian, tapi niat kalian baik untuk orang tua dan anak kalian, kalian akan puas. Enggak, aku nggak nangis. Mana ada merah? Salah kamu lihat tuh. Kita berpisah, suratan. Udah bilang, pasangan hidup itu hanya hiburan menurut saya. Memang sih kalau kita sakit pasangan kita yang ngurus. Iya kalau kau punya uang. Coba kalau kau punya uang, dicarinya pasangan baru. Itu mau laki mau perempuan sama aja. Kalau kau punya uang, istrimu bakal nemenin kamu sampai akhir hayatmu. Coba kau nggak punya uang, carinya laki-laki baru. Nggak usah punya uang. Nggak bangun aja burungmu, udah dicarinya yang lain. Kayak gitulah ibarat kasarnya kan. Coba kalau mamamu, sekalipun kau tunanetra, sekalipun kau apa, dia setia mendampingimu sayang sampai akhir hayatmu. Itu hebatnya seorang ibu. Makanya hargai wanita. Anggaplah semua wanita itu sama seperti ibumu. Iya, nggak boleh memang, tapi 80% seperti gitu. Itu fakta. Makanya dibilang istilah kata mantan suami, mantan istri itu ada, tapi mantan anak dan mantan orang tua nggak ada. Kita menyesal di saat orang tua kita nggak ada artinya. Orang tua sebelum dia meninggal, kita nurut. Aku nggak suka sama mama kau itu ya, kata istrimu lah misalnya. Begini, kalau ada uangmu sedikit, kau mau ngasih mamamu, datang istrimu bilang, mamamu aja yang mau kau kasih lah. Kalau kau kasih sama dia, aku nggak mau tidur sama kau. Kau masak nasimu sendiri. Gitulah kata istrimu kan. Jadi kau takut, mundurlah kau, nggak mau kau bantu orang tuamu. Sedangkan orang tuamu itu butuh bantuanmu. Saking takutnya lah kamu sama istrimu. Kau buatlah, nggak mau lah kau kan. Nggak. Ujung-ujungnya meninggal. Tiba-tiba nggak ada orang tuamu itu. Kau nyesal, kenapa sih aku dulu sebelum dia meninggal itu kenapa aku kayak gini? Mestinya aku bahagia. Nggak ada artinya, karena dia udah meninggal, nggak ada artinya. Jadi penyesalan itu nggak ada artinya. Percuma, yang ada kalau itu makin stres. Gitu. Aku pernah jadi seorang istri, ya. Aku cuma satu titipkan sama lakiku dulu. Jangan sampai kau berantem di keluargamu hanya karena perebutan harta. Jangan sampai aku yang kau prioritaskan orang tuamu, bahagiakan dulu orang tuamu. Aku dulu nikah sama dia, orang tuanya nggak senang. Sampai pesta kami, orang tuanya nggak datang. Lakiku nggak mau pulang ke rumahnya. 3 tahun mulai dari pacaran kami, dia ditentang. Pacaran 2 tahun pacaran, dia sama sekali nggak pulang ke rumahnya. Dia kerja cari uang untuk modal nikah kan. Nah, 1 tahun setelah nikah pun dia nggak pulang. Ku ancam dia. Kalau kau masih sama aku, pulang kau. Sujud kau sama mamamu, minta ampun. Jangan kau merasa kau yang paling benar. Wajar dia nggak senang aku jadi menantunya, karena aku bukan pegawai negeri, aku nggak kerja, aku bukan orang kaya. Sedangkan orang tuamu kepala dinas PU, orang pejabat. Semua orang tua bakalan mau berpikir seperti itu. Semua orang tua bakalan kalau dia udah punya titel yang tinggi, pasti pengen punya menantu yang sederajat. Itu wajar, aku bilang sama lakiku. Kalau kau masih mau sama aku, pulang kau, sujud kau sama orang tuamu. Tapi kalau kau tahun baru ini kau nggak pulang, aku tinggalkan kau, aku bilang. Karena aku nggak mau dosa. Gitu.
apa pulang dia. Makanya kenapa walaupun aku udah nggak sama dia, dulu yang begitu mertuaku itu dulu bencinya sama aku ya, nggak suka sama aku karena aku miskin ya. Karena jujur aku memang orang miskin, orang kampung. Aku masuk ke keluarga dia itu bukan enak, aku sering dihina, dikatain kau kalau udah masuk ke keluarga Utapea jangan sampai kau bawa-bawa sifat kampunganmu itu, jangan bikin malu keluargaku. Sumpah demi Tuhan, mertuaku selalu bilang kayak gitu. Kau orang Karo terkenal dengan kejorokannya. Kami orang Batak nggak ada yang jorok. Jadi tolong kau jaga sikap, jangan bikin malu keluarga kami. Sifat kampungan, sifat udi kau itu jangan kau bawa ke sini. Itu yang ultimatum mertuaku hari itu sering kudengar, sampai aku nangisnya dalam. Iya Inang, aku ikhlas. Dijolimin, dihina-hina, ikhlas aku, iya Inang. Dan apa hasil kesabaran itu, walaupun aku sekarang ini nggak sama anaknya, sampai detik ini mertuaku itu tetap baik sama aku. Kenapa? Dia baik sama aku setelah dia punya menantu 3. Di situ ada perbandingan. Ada perbandingan. Perbandingannya apa? Si miskin ini juga lah yang bisa ngambil hati dia, kan gitu. Tapi mau gimana lagi, jodoh nggak panjang sama anaknya. Jadi jangan kalian sepele sama aku. Kayak gini-gini pun mantan suamiku itu anak pejabat. Suami yang ke-100. Emang aku tahu tukang kawin. Aku Kristen bukan Islam. Ngerti kau? Kalau orang Kristen itu sekali seumur hidup, walaupun aku udah janda, tetap satu lakiku.